Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu. Pekik kelegaan membahana di seluruh Nusantara. 6 tim terbaik Asia telah mengamankan tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan di antara mereka, nama Indonesia berdiri gagah. Mimpi Garuda, julukan tim nasional kebanggaan, telah terbang tinggi, menembus rintangan demi rintangan, membawa serta jutaan impian dan harapan rakyatnya. Media lokal dan internasional dipenuhi pujian. Euforia menyelimuti setiap sudut kota, dari Sabang hingga Merauke, seolah-olah aroma Piala Dunia sudah tercium di udara Palu yang hangat. Namun, di balik riuhnya perayaan, awan kelabu mulai membayangi. Sebuah bisikan mulai beredar di kalangan pengamat sepak bola. Sebuah peringatan akan tantangan sesungguhnya yang menanti. Babak keempat ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah arena pertarungan para raksasa didominasi oleh tim-tim dari Timur Tengah yang perkasa. Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, nama-nama yang menyimpan memori pertarungan sengit dan tak jarang kontroversi. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat, pertemuan dengan tim-tim Timur Tengah seringkali diwarnai intrik di luar lapangan. Sorotan tajam tertuju pada Konfederasi Sepak Bola Asia, badan tertinggi sepak bola di benua ini, yang sudah lama dicurigai tidak netral. Desas-desus tentang keberpihakan AFC pada beberapa kekuatan tertentu, khususnya yang berasal dari Timur Tengah, telah menjadi rahasia umum. kita melaju. Dan kini, di ambang babak krusial ini, sebuah kabar mengejutkan menyebar. AFC baru saja mengubah aturan krusial untuk babak keempat. Aturan yang anehnya sangat menguntungkan Qatar, salah satu lawan potensial terberat Indonesia. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi gumaman, lalu menjadi pertanyaan keras. Apakah perjalanan epik Garuda akan diuji bukan hanya oleh kekuatan lawan di lapangan hijau, tetapi juga oleh lawan tak kasat mata dari balik meja komite dan keputusan-keputusan yang bias? Perjalanan menuju Piala Dunia yang semula terasa cerah, kini diselimuti kabut misteri dan intrik. Kau semua kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Rasa skeptis terhadap AFC bukanlah isapan jempol belaka. Selama bertahun-tahun, bisik-bisik mengenai keberpihakan federasi tersebut terhadap tim-tim Timur Tengah telah menjadi rahasia umum di kalangan pelaku dan pengamat sepak bola Asia. Ketua AFC sendiri berasal dari wilayah tersebut, sebuah fakta yang seringkali dijadikan alasan utama di balik dugaan perlakuan istimewa. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan, seringkali merugikan tim-tim dari wilayah lain yang harus berjuang tidak hanya melawan lawan di lapangan, tetapi juga melawan sistem yang terasa berat sebelah. Jepang misalnya. Tim raksasa Asia ini yang dikenal dengan kualitas dan kedisiplinan luar biasa, berulang kali merasakan pahitnya keputusan kontroversial yang merugikan mereka. Dari penalti aneh hingga keputusan offside yang meragukan, Samurai Biru sering menjadi korban. Beruntungnya, kualitas murni yang mereka miliki selalu berhasil mengatasi kecurangan demi kecurangan tersebut, membuat upaya diskriminasi menjadi sia-sia. Namun tidak semua tim memiliki kemewahan kualitas sekelas Jepang. Indonesia, sayangnya, memiliki sejarah panjang yang serupa. Memori pahit masih segar dalam benak para penggemar. Ingatlah bagaimana Garuda Muda dibantai oleh Qatar di Piala Asia U23 dengan rentetan keputusan wasit yang sangat merugikan. Atau saat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ketika Indonesia menghadapi Bahrain dan lagi-lagi merasakan gigitan ketidakadilan wasit. Momen-momen ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah trauma yang membentuk pandangan bahwa pertarungan di lapangan hijau terkadang tidak hanya ditentukan oleh kaki-kaki pemain, melainkan juga oleh suara peluit yang bias. Kini, dengan lolosnya Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, mau tak mau skuad Garuda kembali harus berurusan dengan momok lama.
yaitu AFC dan deretan tim tangguh dari Timur Tengah. Sebaya Pertarungan ini bukan hanya tentang sepak bola, melainkan juga tentang martabat dan keadilan. orang menggema Apakah sejarah akan terulang, ataukah Indonesia mampu mematahkan kutukan ini? Saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Kini, Indonesia harus bersiap menghadapi medan pertempuran yang lebih ganas. Lolosnya Garuda ke babak keempat membawa mereka pada kenyataan pahit. Harus kembali berurusan langsung dengan AFC dan kekuatan-kekuatan dominan dari Timur Tengah. Ada 4 tim yang berpotensi menjadi lawan berat tim Garuda: Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Sebuah nama lagi, Oman juga turut serta. Namun mereka tidak akan menjadi lawan Indonesia di fase grup karena berada dalam pot yang sama saat undian. Situasi ini sontak memicu gelombang kekhawatiran di kalangan fans Indonesia. Mata mereka tertuju pada satu nama, Qatar. Wajar jika kecemasan ini begitu mendalam. Selama ini, Qatar bukan hanya dikenal sebagai kekuatan sepak bola yang sedang naik daun, tetapi juga sebagai tim yang seringkali mendapatkan keuntungan di luar lapangan. Wasit seringkali terlihat berpihak pada mereka. Dan entah mengapa, privilege dari AFC seolah tak pernah absen. Entah itu penunjukan sebagai tuan rumah di turnamen-turnamen penting, atau keuntungan-keuntungan tak terlihat lainnya. Qatar selalu tampak selangkah lebih maju berkat bantuan tak terduga. Para penggemar dan pengamat sama-sama menduga, keuntungan semacam itu kemungkinan besar akan kembali didapatkan oleh Qatar. Dan tentu saja, itu akan diberikan oleh AFC sebagai Federasi Sepak Bola Asia. Apalagi rumor yang beredar tentang perubahan aturan menjelang babak keempat kualifikasi ini semakin menguatkan dugaan tersebut. Jika Indonesia sampai satu grup dengan Qatar, itu akan menjadi ujian ganda, melawan kekuatan di lapangan, sekaligus melawan bayangan ketidakadilan yang membayangi dari balik layar. Pertarungan ini bukan hanya tentang memenangkan pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi potensi kecurangan yang terstruktur. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Apa yang dikhawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Berdasarkan informasi terbaru yang beredar, AFC kembali membuat manuver kontroversial. Mereka mengubah aturan mengenai siapa yang akan menjadi tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Aturan baru tersebut menyatakan bahwa tim dengan ranking FIFA tertinggi akan mendapatkan hak istimewa tersebut. Melihat ranking FIFA saat ini, 2 nama langsung mencuat sebagai calon kuat tuan rumah, Arab Saudi dan Qatar. Kabar ini sebenarnya bukan hal baru. Desas-desus tentang penunjukan kedua negara ini sebagai tuan rumah sudah lama terdengar. Bedanya, kali ini AFC memberikan alasan resmi. Kedua negara tersebut adalah yang terbaik dari segi ranking FIFA. Dalih yang terdengar masuk akal di permukaan, namun menyimpan kecurigaan mendalam bagi mereka yang memahami dinamika sepak bola Asia. Keputusan ini sontak memicu gelombang protes. Yang pertama bereaksi keras adalah Uni Emirat Arab. Melalui unggahan di akun Instagram Federasi Sepak Bola mereka, PSSI-nya UAE secara terbuka melayangkan protes kepada AFC. Mereka menuntut keadilan soal penunjukan tuan rumah, mengklaim bahwa merekalah yang seharusnya menjadi tuan rumah. Alasannya kuat. Dibandingkan peserta lain, Uni Emirat Arab adalah tim dengan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi lalu. Sebuah prestasi yang seharusnya dihargai, bukan diabaikan. Tidak hanya Uni Emirat Arab, Irak pun tak tinggal diam. Mereka melakukan hal serupa, memprotes keras AFC yang dianggap tidak netral dan hanya menguntungkan tim-tim tertentu. Bahkan, Irak sampai mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, menunjukkan keseriusan mereka dalam melawan bias AFC. Dan yang terbaru,
Oman pun ikut menyuarakan ketidakpuasan. Mereka menuntut transparansi dan keadilan penuh dari AFC terkait penunjukan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan demikian, sudah ada 4 tim yang secara terang-terangan melancarkan protes kepada AFC, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, dan sebelumnya Indonesia. Bedanya, Indonesia memilih jalur yang sedikit berbeda dalam protesnya. Seperti yang disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga, Exco PSSI, Indonesia mencoba melawan dengan mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah melalui proses bidding. Langkah-langkahnya nanti kita lihat bagaimana. Yang pasti ada langkah-langkah ke sana. Tetapi mungkin agak berbeda, namanya kan kami ini melakukan bidding. Itu kan sudah semua langkah. Berikutnya, ya kami juga akan berjuang supaya kita berhasil dalam bidding. Itu adalah langkah-langkah kami soal tahapannya bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, tegas Arya Sinulinga kepada media. Langkah ini menunjukkan bahwa Garuda tidak akan menyerah begitu saja pada keputusan yang dianggap tidak adil. Perjuangan di luar lapangan sama pentingnya dengan perjuangan di atasnya. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna. Polemik yang memanas menjelang babak keempat ini tentu saja tak luput dari perhatian skuad Garuda. Di tengah riuhnya protes dan ketidakpastian, Alex Postor, asisten pelatih timnas Indonesia, muncul dengan pandangan bijak. Pelatih asal Belanda itu menawarkan sebuah tips, sebuah kunci agar Indonesia bisa lolos dari jeratan kecurangan AFC dan tantangan berat yang membayangi. Ia mengambil contoh dari pengalaman timnas Jepang. Salah satu alasan mengapa Jepang tidak panik ketika mendapatkan kecurangan adalah karena mereka memiliki kualitas, terang Postor. Baginya, kualitas murni di atas lapangan adalah tameng terkuat melawan segala bentuk ketidakadilan. Inilah yang harus dimiliki oleh timnas Indonesia. Maka dari itu, sebelum berlaga di babak keempat nanti, Postor menekankan pentingnya pembenahan dan evaluasi menyeluruh. Performa Garuda harus diasah hingga mencapai level terbaik, agar mereka mampu tampil dominan saat menghadapi tim-tim Timur Tengah yang dikenal tangguh. Untungnya, Indonesia datang ke babak keempat ini dengan modal yang tidak bisa diremehkan. Catatan bagus dalam rekor pertemuan melawan tim-tim Timur Tengah sebelumnya. Di babak ketiga kualifikasi, Indonesia sudah pernah berhadapan dengan Arab Saudi dan Bahrain. Dalam 4 pertandingan yang dimainkan, Garuda menunjukkan performa impresif. Mereka tak pernah mengalami kekalahan. Hasilnya, tim Garuda berhasil meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Hasil inilah yang harus dimanfaatkan Indonesia sebagai modal dan kepercayaan diri untuk bermain di babak keempat mendatang. Rekor tersebut membuktikan bahwa Garuda memiliki potensi untuk bersaing dan bahkan mengungguli tim-tim dari wilayah tersebut, terlepas dari segala intrik di luar lapangan. Kualitas tim, dipadukan dengan semangat pantang menyerah dan strategi yang tepat, diharapkan menjadi senjata ampuh untuk memecah kebuntuan dan menembus dinding penghalang menuju Piala Dunia. Inilah saatnya